Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Minggu Advent? Minggu Advent adalah 4 minggu menjelang kita memperingati hari Natal. Jadi ada 4 minggu yang disebut sebagai minggu pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent yang keempat. Nah Bapak Ibu Saudara, apa itu Advent? Advent itu berasal dari bahasa Latin, Adventus. Adventus artinya adalah arrival atau coming, kedatangan, yaitu hari di mana Yesus Kristus datang ke tengah-tengah kita manusia. Advent memiliki 2 fokus. Fokus pertama yaitu tentang Yesus Kristus yang sudah datang sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi Advent juga memiliki fokus yaitu antisipasi, yaitu kita menantikan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, Advent memiliki 2 fokus. Satu fokusnya masa lalu, satu fokusnya future yang akan datang. Fokus pada masa lalu yaitu kita mengingat kembali, kita memperingati peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di mana Yesus Kristus lahir menjadi manusia, dibesarkan di Nazaret. Kemudian dia mulai melayani ketika dia berumur 30 tahun. Kemudian dia akhirnya ditangkap, dia disiksa, kemudian dia dipaku di atas kayu salib. Kemudian dia mati, dia dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang yang mati. 40 hari dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dia naik ke sorga. Kemudian dia berjanji untuk datang untuk kedua kalinya. Itu yang kita peringati. Yaitu fokus yang pertama, yaitu Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi fokus yang kedua dari Advent juga adalah antisipasi. Kita menantikan Yesus Kristus yang berjanji bahwa dia akan datang kembali pada waktunya. Dan ketika dia datang, dia akan menyelesaikan segala sesuatu, menyempurnakan segala sesuatu, dan akan bersama-sama dengan kita, membawa kita ke sorga yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah inti dari Advent, yaitu Kristus yang sudah datang dan Kristus yang akan datang. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27, saya bacakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sangat jelas ayat ini mengatakan kepada kita, yaitu kita menantikan, kita memperingati Yesus yang sudah datang mati bagi kita. Dan pada saat yang sama kita memperingati Kristus yang akan datang, yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Nah inilah inti ajaran iman Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara, selama beberapa bulan kita membahas pengakuan iman rasuli. Kita melihat ini dengan sangat jelas. Yaitu fokus tentang Kristus yang sudah datang, yang sudah lahir bagi kita. Dan Kristus yang akan datang, yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Itu begitu jelas dipaparkan dalam pengakuan iman rasuli. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca Titus pasal 2, ayat 11 hingga 14. Dari 4 ayat yang sederhana ini saudara, ada 3 kebenaran yang mau disampaikan kepada kita. Ayat 11 mengatakan, Titus 2 ayat 11 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama kali. Karena dikatakan apa? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah dinyatakan. Itu bicara tentang Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu di ayat ke-13. Dikatakan, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang future. Antisipasi kita.
penantian kita, pengharapan kita tentang Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Jadi ayat ke-11 bicara tentang Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ayat ke-13 bicara tentang Yesus yang akan datang, yang kita nanti-nantikan. Tetapi di tengah dua ayat ini ada ayat 12 dan ayat 14. Ayat 12 dan ayat 14 memberitahukan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita menantikan Yesus datang kembali. Saya bacakan ayat ke-12 dan 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita menantikan Yesus datang kembali. Hari ini kita hidup di antara dua kedatangan, yaitu satu kedatangan yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus datang untuk pertama kalinya. Dan hari ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Di tengah-tengah dua kedatangan ini, apa yang seharusnya menjadi sikap hidup kita? Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dalam kita menantikan kedatangannya? Dikatakan di sini, Titus pasal 2 ayat ke-12 dan 14. Hidup seperti apa yang Tuhan mau dari setiap kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama dikatakan di dalam ayat ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah dinyatakan. Kalimat ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Di mana Yesus lahir, di mana Yesus besar, di mana Yesus melayani, di mana Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan, apa yang dinyatakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali adalah untuk memberitahukan kepada kita tentang pengorbanannya untuk kita. Untuk apa Yesus datang? Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh siapapun. Dalam hidup ini ada banyak masalah. Dalam dunia ini ada banyak persoalan. Tetapi ada banyak persoalan itu yang bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi ada satu problem terbesar manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan oleh siapapun juga. Yaitu apa? Yaitu dosa dan kematian. Dosa dan kematian adalah problem yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga. Oleh manusia siapapun juga. Tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, masalah kematian. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Allah, harus berinkarnasi menjadi manusia untuk membereskan apa yang tidak bisa dibereskan oleh manusia. Dan itu dia nyatakan. Melalui apa? Melalui kematiannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita. Untuk membereskan apa yang tidak bisa kita bereskan. Untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Dan ketika Yesus melakukan semuanya itu semata-mata karena apa? Karena kasihnya kepada kita, seperti lagu yang kita nyatakan. Semata-mata karena kasihnya kepada kita. Itulah sebabnya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu kita sebut sebagai anugerah. Kita sebut sebagai grace, kita sebut sebagai kasih karunia. Kasih karunia, grace, itu adalah sebuah ungkapan terbesar yang menggambarkan tentang inti dari kekristenan. Inti dari kekristenan adalah tentang anugerah Tuhan. The grace of God. Apa itu anugerah? Apa itu grace? Apa itu kasih karunia? Grace, anugerah, kasih karunia itu berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita upayakan untuk diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan upaya usaha kepintaran kita. Sesuatu yang kita tidak layak terima, itu namanya grace, anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada kita di mana pada dasarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan anugerahkan kepada kita. Anugerah, grace itu bukan upah. Itu bukan jasa. Upah atau jasa itu karena kita sudah bekerja. Maka kita dapat upah, kita dapat jasa. Tapi anugerah tidak demikian.
Anugerah bicara tentang sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang kita tidak bisa usahakan, itu pemberian dari Tuhan. Sesuatu yang bukan karena upah, karena jasa kita, tapi sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Nah, itu yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam kedatangan yang pertama. Tujuannya adalah supaya mati di kayu salib, menyediakan keselamatan yang sempurna, pengampunan dosa untuk kita. Kepada siapakah kasih karunia Allah ini dinyatakan? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Titus pasal yang pertama, di situ Titus menyinggung tentang wanita-wanita tua, pria-pria tua, wanita-wanita muda, anak-anak muda, para budak. Berarti apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus, anugerah Allah itu disediakan kepada semua orang. Tidak peduli gendernya, laki-laki perempuan. Tidak peduli usianya, orang tua atau anak-anak. Tidak peduli status, apakah dia orang merdeka atau dia budak. Dan tidak peduli pendidikan. Tidak peduli status ekonomi. Kasih karunia Allah disediakan kepada semua orang yang mau terima dan yang mau percaya. Dan ini adalah inti dari ajaran Alkitab. Ini adalah inti dari pelayanan Tuhan Yesus. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus adalah untuk melayani, menyatakan kasih karunia. 730 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah bernubuat. Di dalam Yesaya mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya, yaitu yang sudah berasap, tidak akan dipadamkannya. Itu menggambarkan tentang kasih Tuhan, penerimaan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita semua. Bulu yang patah terkulai itu seperti bambu yang sudah patah. Itu udah gak ada gunanya. Tapi sekalipun sudah terkulai, tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah tidak ada minyaknya, artinya tinggal asap, tidak ada api. Tidak akan dipadamkannya. Itu bicara tentang Tuhan yang mengerti pergumulan kita, Tuhan yang tahu kondisi kita yang desperate, Tuhan yang tahu penderitaan kita, Tuhan yang tahu sakit penyakit kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada orang yang paling berdosa, ada banyak dosa-dosa, ada banyak sisi gelap dalam diri kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Paulus berkata kepada kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 13-15 demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus menyadari dirinya ada orang yang paling berdosa, paling bejat di dunia ini. Tetapi dia berkata apa? Sekalipun aku orang yang paling berdosa, paling bejat, Tuhan mengasihiku. Yesus Kristus mati bagiku untuk menyelamatkanku. Saudara, suatu hari ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba seorang perempuan diseret ke hadapan Tuhan Yesus. Dan orang banyak berkata, Guru, bagaimana pendapatmu? Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Sesuai dengan hukum Taurat, perempuan ini mesti dilempari batu sampai mati. Yesus tidak berkata apapun, Yesus diam. Dan Yesus menulis sesuatu di tanah. Karena Yesus diam, maka orang banyak mendesak. Apa jawaban Anda Tuhan? Apa jawaban Anda Guru? Maka kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata, barang siapa di antara kalian semua yang tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya, biarlah dia orang pertama yang lempar batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi kemudian? Kita mengatakan satu persatu mulai meninggalkan. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Satu persatu buang batunya. Lalu meninggalkan tempat itu. Sehingga pada akhirnya Yesus sendirian dengan perempuan itu. Perempuan yang sudah begitu dipermalukan di depan umum. Hanya diam dan siap menerima apapun hukuman yang akan diberikan oleh Yesus kepadanya. Tetapi herannya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu anugerah, itu grace. Perempuan itu layak mendapatkan hukuman karena hidup dalam pezinahan. Tetapi Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Suatu hari Yesus diundang makan ke rumah Simon si kusta, orang Farisi.
Sesuai dengan adat istiadat waktu itu, setiap tamu yang datang mesti dicuci kakinya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tidak dicuci kakinya. Lalu ketika Yesus sedang makan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal reputasinya kurang baik. Masuk ke dalam pesta itu, bersimpu di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Lalu kemudian dia melap kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Setelah itu, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Saudara. Ketika melihat perbuatan dari perempuan itu, Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, dosamu sudah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, dosamu sudah diampuni. Dan Bapak Ibu Saudara, di saat paling terakhir dari hidup Tuhan Yesus, ketika dia ada di atas kayu salib, itu adalah masa puncak dari penderitaannya. Itu adalah masa puncak dari segala dosa yang harus dia tanggung karena umat manusia. Di saat yang paling berat menjelang kematiannya, ada salah satu penjahat kemudian bertobat dan berkata, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau datang kembali menjadi raja. Lalu Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, di sorga. Bapak Ibu Saudara, semua ini adalah ungkapan dari anugerah, kasih karunia, grace yang Tuhan itu nyatakan. Kepada orang-orang yang tidak layak seharusnya. Kepada Paulus banyak menganiaya orang Kristen, memenjarakan banyak orang Kristen, membunuh orang Kristen, tidak layak. Tapi Tuhan nyatakan anugerah. Kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, hukum Taurat dengan jelas kalau perempuan kedapatan berbuat zina harus dirajam batu. Itu hukum Taurat. Tidak layak dia mendapatkan pengampunan, tapi Yesus menyatakan pengampunan kepadanya. Itulah grace. Kepada seorang perempuan yang reputasinya tidak baik, yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dosamu sudah diampuni. Dan kepada salah satu penjahat di sebelahnya yang adalah penjahat kakap. Kalau dia bukan penjahat kakap, dia tidak mungkin disalib. Tapi kepadanya Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku di sorga. Sesuatu yang tidak layak dinyatakan. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Itulah grace, itulah kasih karunia. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia datang untuk pertama kalinya. Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia datang untuk memberikan pengampunannya kepada kita. Ia datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu yang dinyatakan Yesus Kristus ketika ia datang pertama kali. Dan dikatakan apa? Karena kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Itu sudah dinyatakan pada waktu ia datang pertama kali. Sekarang kita melihat yang kedua, saudara. Kita menantikan kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang kedua kalinya. Di ayat ke-13, saudara. Dikatakan, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah kedatangan yang sungguh layak kita nantikan. Sungguh layak kita harapkan dan kita antisipasi. Mengapa? Alasan pertama, karena menantikan kedatangan Kristus kembali adalah pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali adalah pengharapan yang sungguh bahagia. Sesuatu yang layak kita nantikan. Bagi orang percaya, kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah pengharapan yang penuh dengan bahagia. Blessed hope. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan juru selamat kita. Karena kita akan berjumpa dengan Allah yang begitu mencintai kita, mengasihi kita. Tetapi hari itu akan menjadi hari celaka bagi orang yang tidak percaya. Hari itu akan menjadi hari celaka bagi orang yang hidup dalam dosa. Hari itu akan adalah hari celaka bagi orang yang menolak Tuhan. Bukan hari bahagia, tapi bagi orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah hari bahagia. Hari kedatangan Yesus Kristus adalah hari di mana manusia
orang yang percaya kepada Tuhan lepas dari segala penderitaan. Hari di mana kita lepas dari kuasa cengkeraman iblis. Hari di mana kita lepas dari belenggu dosa dan maut. Hari di mana kita lepas dari segala air mata. Hari di mana kita lepas dari segala sakit penyakit. Hari di mana kita lepas dari segala penderitaan hidup ini. Itu adalah hari yang penuh dengan bahagia. Dan hari itu layak untuk kita nanti-nantikan. Kita tidak tahu dalam pengakuan iman rasuli atau kita membahas. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi pasti dia akan datang. Dan kedatangannya itu akan mendadak seperti pencuri. Itu sebabnya kita menantikan kedatangannya. Karena kedatangan kedua kali itu sesuatu pengharapan yang layak untuk kita nanti-nantikan. Yang kedua, mengapa kedatangan Kristus kedua kali itu layak kita harapkan dan nanti-nantikan. Alasan kedua, karena kedatangan Kristus kembali adalah penyataan kemuliaan Allah. Waktu Yesus datang kedua kali, segala kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Baik bagi orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Bagi orang yang mengharapkan kedatangannya dan bagi mereka yang tidak mengharapkan kedatangannya, itu akan dinyatakan. Waktu Yesus datang pertama kali, kedatangan Yesus Kristus terselubung, tersembunyi. Tiba-tiba di tengah malam di Bethlehem, Yesus lahir di sebuah kandang yang hina. Ketika dia lahir ditaruh di palungan. Yang menyaksikannya cuma ayah ibunya, Maria dan Yusuf. Yang menyaksikannya cuma sekelompok manusia yang dianggap tidak penting waktu itu. Yaitu gembala-gembala di padang. Dan setelah kurang lebih setahun kemudian barulah dikunjungi oleh orang Majus. Untuk mengunjungi Yesus yang waktu itu sudah berusia kurang lebih setahun lebih, saudara. Hanya segelintir orang yang menyaksikan. Malam itu Yesus lahir, seluruh dunia tetap tidur nyenyak. Tidak ada yang menyaksikan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa yang akan menggemparkan sejarah di mana Allah mengunjungi manusia. Allah datang lahir sebagai manusia dalam diri bayi Yesus. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang tahu. Itu kedatangan pertama. Tetapi ketika Yesus datang kedua kalinya, dikatakan semua mata akan memandang dia. Semua mata akan memandang dia. Waktu Yesus datang kedua kalinya, semua mata akan memandang dia. Waktu saya membahas pengakuan iman rasuli tentang the second coming of Christ, ada satu pertanyaan dari antara jemaat, dari Bro Hendy. Hendy menanyakan, Pak, katanya ketika Yesus datang, semua mata akan memandang dia, akan melihat dia. Itu kan dunia ini kan terbelah dua seolah-olah bumi ini. Ada yang siang, ada yang malam. Ya kan? Kalau siang orang bisa melihat Yesus yang menyatakan diri. Yang malam orang lagi tidur. Mana bisa lihat. Nah, saya memberikan jawabannya yang pertama. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang kedatangannya. Dikatakan pada waktu ia datang, ada dua orang yang akan menggiling gandum. Ada dua orang yang akan di ladang. Yang satu akan diambil, yang satu akan ditinggalkan. Nah, orang Israel kalau ke ladang itu biasanya dari pagi sekitar jam 7 sampai jam 2 siang. Itu ke ladang. Oke, habis itu dia pulang. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itu ada dua perempuan yang sedang menggiling gandum. Wanita Israel menggiling gandum itu biasa dilakukan di siang hari atau di sore, di afternoon setelah siang. Kurang lebih biasa sekitar jam 3 sampai jam 5. Itu biasa mereka menggiling gandum. Lalu Yesus mengatakan lagi, pada waktu itu akan ada dua orang di tempat tidur. Satu dia akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Orang kalau di tempat tidur biasanya malam hari. Berarti apa? Yesus datang kedua kali, tiba-tiba. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Tetapi semua mata akan melihat dia waktu dia datang. Terus saya dapat satu jawaban dari Bro Hari. Bro Hari menambahkan satu hal. Bahwa Yesus pernah berkata, ketika dia anak manusia ketika datang kembali, itu seperti kilat dari timur ke barat. Seperti kilat. Bapak Ibu bisa pernah lihat kilat. Kilat itu kan cepat sekali kan dalam hitungan per detik. Yesus berkata apa? Kedatangan anak manusia itu seperti kilat. Jadi tidak peduli apakah pagi, siang, malam. Itu seperti kilat. Semua orang akan bisa melihat dan menyaksikannya.
Itu ketika dia datang untuk kedua kalinya. Itu dinyatakan, saudara, di dalam bagian Alkitab ini. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya adalah sebuah momen di mana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan kita akan melihat dia muka dengan muka. Saya bacakan satu ayat untuk kita saja. 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saya baca satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, yaitu kedua kalinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita belum pernah melihat Yesus. Kita belum pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kita percaya karena iman. Kita meyakini janji Tuhan. Kita meyakini apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi waktu ia datang kedua kalinya, kita akan bertemu muka dengan muka. Semua mata akan melihat dia. Yang percaya akan melihat dia. Yang tidak percaya akan melihat dia juga. Cuma nasibnya beda. Yang percaya kepadanya dikatakan akan mendapatkan kemuliaan yang kekal bersama dengan dia. Tetapi yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman dan kematian yang kekal. Itu yang terjadi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekarang kita lihat poin terakhir. Gaya hidup orang Kristen di antara dua kedatangan. Ayat ke-12 hingga ayat ke-14. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi. Hari ini kita hidup di antara dua kedatangan. Yesus Kristus sudah datang pertama kalinya menjadi Mesias, menjadi juru selamat, mati di atas kayu salib untuk kita. Itu kedatangan pertama. Dan saat ini kita sedang menantikan ia datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk menyelesaikan, menyempurnakan segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, ketika kita menantikan Yesus yang akan datang, bagaimana seharusnya hidup kita? Sikap hidup seperti apa yang harus kita jalani di saat kita sedang menantikan kedatangannya? Dalam bacaan Alkitab kita diberitahu. Saya bacakan sekali lagi ayat 12 dan 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, istilah mendidik di sini adalah child training, yaitu kita sedang melatih anak kecil. Ketika dia lahir, ada fase-fase kehidupannya, ada banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang anak. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang disiplin, mengoreksi, mengajar seorang anak. Begitu juga Tuhan di saat kita menantikan kedatangannya juga ingin kita belajar banyak hal. Hal apa yang harus kita pelajari, saudara? Hal apa yang harus kita pelajari? Dalam hal apa kita harus dididik oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, kita dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu adalah sikap hidup yang tidak menghormati, yang mengabaikan atau yang tidak menghormati Tuhan. Itu hidup fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak menghargai Tuhan. Orang fasik adalah orang yang mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, yang tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kita diminta sebagai orang percaya, jangan menjalani kehidupan yang tidak menghormati Tuhan atau tidak menghargai Tuhan atau mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa itu keinginan-keinginan duniawi? Keinginan-keinginan duniawi itu seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Jadi apa seharusnya sikap kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan? Pertama, kita dididik untuk meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kedua, kita dididik untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita dididik untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dunia ini memiliki begitu banyak alasan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia ini memiliki begitu banyak alasan untuk membuat hidup kita menjadi independen, menjadi mandiri, menjadi tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Alkitab mengatakan kita diajar untuk hidup bijaksana. Kita diajar untuk hidup adil dan beribadah di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita hidup di dalam sebuah zaman di mana Yesus akan segera datang. Dan Alkitab berkata ketika Yesus akan datang kembali, salah satu tandanya di mana kefasikan akan menjadi semakin besar. Di mana banyak orang yang tidak lagi percaya Tuhan. Agama akan dilecehkan. Iman kepada Tuhan akan dilecehkan. Banyak orang akan berusaha untuk tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena digoda, karena dimanipulasi, karena dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis, saudara. Dan hari ini kita bisa melihat kondisi di sekeliling kita. Orang Kristen sekarang kejepit di mana-mana. Khususnya ketika kita di Australia. Ada banyak sekali aturan-aturan hukum yang akan mempersulit kehidupan orang Kristen. Yang akan mempersulit institusi Kristen. Mau sekolah Kristen, universitas Kristen, rumah sakit Kristen, gereja akan dipersulit dua biasa besarnya, saudara. Dan itu kondisi, ciri-ciri, tanda-tanda Yesus akan datang kedua kali. Di tengah-tengah kondisi demikian, Tuhan Yesus mengingatkan, Alkitab mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam zaman dunia ini. Justru membuat kita semakin berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita tetap bisa setia di tengah-tengah kondisi zaman seperti ini. Dan apa yang menjadi kesaksian kita kepada orang tidak percaya? Yaitu ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun kita mendapatkan banyak hambatan, banyak tantangan. Ketika kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, itu akan menarik perhatian dan itu akan menarik orang juga untuk percaya kepada Tuhan. Itu menjadi kesaksian kita. Dan yang terakhir dikatakan di sini, kita dididik untuk senantiasa mengingat apa yang telah dikerjakan Kristus bagi kita. Bagaimana hidup seharusnya kita hidup dalam menantikan Yesus akan datang kedua kalinya. Marilah kita hidup dengan senantiasa mengingat anugerah yang sudah dinyatakan kepada kita. Jangan lupa tentang tujuan kedatangan Tuhan. Jangan lupa kematian Yesus di atas kayu salib untuk kita. Jangan lupakan pengorbanannya untuk kita. Dikatakan apa? Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bersyukur selalu untuk anugerah keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kita bersyukur kalau kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah mati, yang telah memberikan kita hidup yang kekal. Bagi yang belum percaya, ketika kita masih hidup, ketika masih ada nafas, ketika Yesus belum datang kedua kalinya, itu berarti masa anugerah. Kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Maukah kita menerima? Maukah kita membuka hati kita, diri kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Yang telah menyediakan keselamatan kekal untuk kita. Apakah kita mau percaya? Ataukah kita mau menutup telinga dan kita menolak anugerah yang sudah tersedia bagi kita? Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa seharusnya sikap kita? Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dikatakan apa? Sebuah umat yang rajin berbuat baik. Kehidupan yang Tuhan mau dari kita bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam penyimpangan, tapi rajin berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Kita berbuat baik bukan supaya kita diterima Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan pengampunan, bukan. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan anugerah. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan.
Kita berbuat baik karena dosa kita sudah diampuni. Kita berbuat baik karena sorga sudah disediakan buat kita. Ini sebuah konsep yang tidak boleh kita balik-balik, saudara. Itulah inti ajaran Kristen dengan ajaran dari agama lain. Ketika orang lain mengajarkan kita berbuat baik supaya kita bisa diterima Tuhan. Kita berbuat baik supaya kita bisa mendapatkan sorga. Kekristenan mengajarkan justru karena kita sudah diterima Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka kita harus berbuat baik. Kalau kita berbuat baik supaya kita bisa diselamatkan. Kalau kita berbuat baik supaya kita bisa dapat sorga. Itu ibaratnya seperti kita menaruh kuda di belakang, pedatinya di depan. Kalau kuda di belakang, pedati di depan, keretanya di depan, bagaimana bisa jalan? Itu gambarannya. Kalau kita meletakkan perbuatan baik kita sebagai yang utama untuk mendapatkan sorga atau untuk mendapatkan keselamatan. Itu ibaratnya seperti kita menaruh kudanya di belakang, keretanya di depan. Yang benar adalah kudanya di depan, keretanya di belakang. Supaya kuda bisa menarik kereta itu. Nah, kuda itu adalah gambaran tentang keselamatan. Keselamatan yang sudah kita terima. Kita menarik kereta perbuatan baik kita karena kita sudah diselamatkan lebih dulu. Kita sudah mendapatkan anugerah lebih dulu. Maka kita melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Ini sebuah konsep yang harus kita ingat dan kita tidak boleh bolak-balik. Dan itu adalah sikap hidup kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, apa itu Advent? Advent adalah momen di mana kita mengingat, bersyukur Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita, mati bagi kita. Dan Advent juga ada momen di mana kita mengantisipasi, menantikan Yesus akan datang kedua kali untuk menyelesaikan segala sesuatu. Di tengah-tengah dua penantian ini, apa yang seharusnya menjadi sikap hidup kita? Yaitu 3 hal ini. Kita dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kedua, kita dididik untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di tengah-tengah dunia ini. Dan ketiga, kita dididik untuk senantiasa mengingat apa yang telah dikerjakan Kristus bagi kita untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa, sekaligus kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.